Sus. So hello guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya Rise Up Store TV. Hari ini saya akan mereview satu produk dari Nintensus yang terbaru, itu adalah Haze Vision. Nah, untuk Haze ini sendiri ada tersedia di toko kita online namanya Rise Up Store TV. Ada di 4 marketplace, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Nah, harganya sendiri kita lebih murah di Rise Up Store. Jadi check out di toko kita ya. Nah, hari ini saya akan mereview untuk bahan material produk ini. Ini produk baru. Apa teknologi terbarunya dari Haze 1.5 ke Haze Vision. Nah, kita punya Haze Vision. Ini ada Haze Visionnya ada di kamu. Visi kamu apa? Save your vision. Tapi milikilah Haze ini dan kamu tambah dengan visi kamu, oke? Nah, kita akan review produk materialnya, material produknya, teknologinya apa. So, ikut. So, halo guys, selamat datang kembali di Rise Up Store. Kali ini kita akan lanjut ke review materialnya. Nah, untuk model ini Haze Vision yang ada 2 warna, abu dan juga hijau neon. Nah, untuk inner box-nya sama seperti biasa, tidak perlu review lagi. Nah, ini untuk nama modelnya nih, Haze Vision abu muda biru kuning, ini yang pertama. Nah, untuk ukurannya ada di sini, unisex cm dan US size-nya 40. Oke, ini local size ya. Nah, sekarang kita unboxing. Nah, this is the first color. Ini adalah warna pertama. Wah, ini cakep banget sih, cakep, keren sih, ini namanya Haze Vision. Nah, kelihatan langsung di sini nama Haze-nya. Nah, untuk lemnya di sini, mohon maaf untuk 910 ini, this is not good enough for the cementing process on the assembling process. Nah, oke, untuk proses cementingnya kurang rapi di saat ini. Nah, boleh dilihat ya. Tapi so far di sini ini kualitasnya bagus, barangnya bagus. Oke, kita akan unboxing. Nah, ini warna yang pertama. Nanti kita akan unboxing juga warna yang kedua. Nah, untuk ini warna yang pertama, Haze biru abu. Oke, ini warna yang kedua. Warna yang kedua dia 910 second one. Okay, this is the second color of Haze. Ini adalah warna yang kedua dari model Haze Vision. Nah, ini cementingnya rapi. Dia cementingnya rapi, dia nggak seperti yang tadi. Oke, let's see this. Tapi masih kurang rapi juga ya. Ini ada kelihatan lem-lemnya di sini. Kenapa mereka tidak concern dengan cementingnya ya? Oke, sekarang kita akan review untuk bahan materialnya sendiri. Nah, I wanna throw this in our box first. Okay. Let's see this. Haze 1.5. Ya, bukan Haze Vision. Haze Vision, this one. Oke. From 910. Oke guys, ini dia barangnya Haze. Kita akan berbicara tentang materialnya saja ya. Kita akan review materialnya. Nah, untuk model ini sendiri adalah namanya Haze Vision. Haze Vision ini merupakan pengembangan dari seri Haze 1.5 ini. Yang pertama Haze saja, yang pertama Haze, yang kedua Haze 1.5, 1.5, yang ketiga adalah Haze Vision. Nah, bedanya nanti, perbedaan antara Haze 1.5 dan Haze Vision akan saya review di review berikutnya. Tapi untuk kali ini saya akan review hanya satu ini saja untuk Haze Vision. So we concern on the materialnya untuk Haze Vision ini sendiri. Nah, dari listnya bisa kelihatan ini garis lurus, bukan garis lurus, maksudnya garis sambung. Kalau yang 1.5 dia garis putus-putus, kelihatan banget di sininya untuk perbedaannya. Nah, tapi untuk kualitasnya nanti kita akan review di perbedaannya nanti di video berikutnya. Nah, sekarang kita akan review dulu untuk material barang ini sendiri, Haze Vision. Nah, Haze Vision adalah pengembangan dari 1.5 dengan fungsi yang lebih condong sebagai sepatu lari long distance atau full marathon. Nah, sepatu ini memiliki komposisi collar yang tebal, jadi dia
ditambahin lagi di bagian collarnya, diperkuat lagi, ditingkatin lagi kualitas di bagian collar untuk Haze Vision ini. Yang Haze collar yang lebih tebal, empuk, dan memiliki heel yang membentuk konstruk kaki untuk meningkatkan daya cengkram pada kaki bagian belakang pelari ketika digunakan untuk durasi panjang. Nah, ini di collarnya di sini. Collarnya ditebalin di sini, lebih tebal lagi collarnya di sini. Bisa lihat, ini lebih tebal lagi bagian collarnya. Jadi collarnya ditambah di sini. Sepatu ini memiliki material utama single mesh. Single mesh itu let me show you. This one is single mesh. Kalau saya lihat di sini, ini dalam ada kertas sumpel. Kalau orang bilang tissue papernya, dikasih tissue paper di dalam. Ya, yang di dalam it's tissue paper inside. Di dalam itu adalah kertas sumpel, orang pabrik bilang. Nah, ini single mesh tipis untuk sirkulasi udara yang diperkuat dengan struktur material suede tipis di bagian dalam untuk kebutuhan stabilitas. Nah, tidak hanya itu, bagian upper juga dilengkapi dengan material plastik tipis yang ditempel di area toe box dan heel. Toe box dan heel di sini ya. Nah, menjadikan sepatu ini ringan, nyaman, namun tetap kokoh ketika digunakan baik untuk race, perlombaan lari, ataupun dia lari maraton sehari-hari. Kalau misalnya buat teman-teman yang suka jogging atau lari tiap hari, daily run, jadi ini cocok banget untuk teman-teman pakai. Nah, ini dia modelnya Haze Vision. Ini namanya Haze Vision ya, upgrade dari Haze 1.5. Nah, sekarang kita akan lihat di materialnya apa saja. Tapi secara umum dia materialnya sama aja dengan Haze 1.5. Nah, ada yang disebut dengan Air Flex Sole. Berarti kita lebih dari bawah dulu ya. Ini namanya Air Flex Sole, yang ini yang warna biru. Ini empuk banget, empuk dia. Dan sepertinya ini lebih tebal. Ini lebih tebal dari Haze yang lama, Haze 1.5. Ini lebih tinggi untuk midsole-nya, ini lebih tinggi, lebih tebal dia daripada Haze 1.5. Iya, benar. Ini lebih tinggi. Jadi ini kayaknya lebih prefer untuk long run daripada 1.5. Jadi, tapi ini dan barang ini ready toko kita namanya Rise Up Store. Jangan lupa ya teman-teman, Rise Up Store, Rise Up Store. Jadi tulisnya dalam bahasa Inggris. Saya sok gaul sih waktu itu kasih nama tokonya Rise Up Store. Hari ini kita akan review dulu yang ini, Air Flex Sole-nya. Air Flex Sole yaitu teknologi midsole yang sangat empuk dan ringan. Ini ringan banget. Terbuat dari campuran bahan busa dan karet. Ini bahan busa dan karet, jadi dua unsur, busa dan karet, dipres, dilebur, dan kemudian dipres menjadi midsole seperti ini. Kandungan busa dalam sole ini menciptakan lari yang lebih nyaman, dan kandungan karet dalam sole ini memberikan traksi yang maksimal serta ketahanan abrasi yang baik. Nah, ini ada dua unsur, yang pertama busa dan karet. Tapi kalau saya lihat di sini dia lebih banyak unsur busanya. Karena kenapa? Dia supaya lebih ringan. Jadi buat teman-teman yang mau capai lari yang terbaik, tercepat, ini ringan, jadi nggak membebani berat ke kakinya. Ini makanya dikasih dia lebih banyak komposisi busanya, ringan, karet, dan juga empuk. Nah, untuk karetnya dikasih komposisi karet biar dia elastis. Jadi saat teman-teman mau pakai ini berlari, di sini misalnya pas di pangkal jari tidak menyakiti kaki. Jadi ini fleksibel banget. Rekomendasi banget buat teman-teman yang berlari. Oke, ini bukan untuk memuji-muji produk ini, tapi ini dari segi materialnya ini quite good. Ini sangat cukup bagus untuk pelari yang long run. Nah, oke, kita akan pergi ke rubbernya. Nah, untuk rubbernya sendiri ini
Dia nggak di fullin di sini, dia lebih ke full rubber, tapi dia nggak full banget, ada sela-sela di sini. Dan ini dikasih bor ruas-ruas supaya dia lebih mencengkeram ke medan kaki kita bertumpu saat kita berlari. Jadi dia nggak akan kepleset. Karena kalau misalnya dia agak licin, ini sedikit mengurangi kecepatan kita saat berlari. Tapi ini dikasih bor ruas-ruas supaya dia lebih mencengkeram, lebih rekat ke tanah saat berlari. Jadi bisa mencapai lari yang maksimal waktu tercepatnya. Oke, rubber ini terbuat dari sol karet yang dirancang agar dapat memberikan traksi yang baik ketika digunakan untuk berlari dan memiliki tingkat abrasi yang rendah sehingga outsole bisa bertahan lebih lama. Jadi ini tidak cepat aus, dia tidak gampang aus untuk outsole-nya ini, rubbernya. Dan rubbernya ini nggak tebal banget, tipis, jadi dia nggak sangat tidak membebani beratnya, tidak membebani sepatunya. Jadi agak ringan. Ini ringan banget sih, ringan banget dan cocok banget untuk pelari. Itu untuk bagian outsole dan midsole. Nah, untuk insole-nya sendiri, untuk insole sama masih pakai Hexacus. Ini Hexacus yaitu insole Eva, insole yang terbuat dari Eva, dikasih bentuk heksagonal di sini, dan kalau dilihat ini transparan di lubang-lubangnya. Ini lubangnya gede untuk sebagai sirkulasi udara, mengurangi panas dari dalam sepatu. Jadi teman-teman lebih kepada kenyamanan saat berlari, dan ini empuk, jadi tidak membuat kaki gampang capek. Oke, ini untuk bagian insole-nya. Just singkat saja untuk bagian insole-nya. Nah, sekarang kita akan pergi ke bagian upper-nya. Nah, untuk upper-nya sendiri ada beberapa teknologi yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama adalah DigiPrint. Nah, DigiPrint ini adalah DigiPrint. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada list-list yang ada di sini, list-list ini kira-kira cepat hilang gak sih? Maksudnya cepat buram gak sih untuk list-list yang ini? Nah teman-teman gak perlu khawatir, karena ini ada yang disebut dengan teknologi DigiPrint. Nah, DigiPrint ini adalah teknologi cetak digital di atas material, memungkinkan hasil cetak yang lebih tahan lama dan lebih memiliki struktur yang halus. Nah, ini halus banget untuk cetakannya, digital print, yang dibandingkan dengan cetak manual. Nah, ini lebih halus dibandingkan dengan cetak manual, dengan opsi warna yang tak terbatas, sehingga dapat menciptakan elemen estetis pada sepatu yang kaya ragam. Jadi di sini di print namanya Haze. Ini ada Haze ya, namanya Haze di sini. Ini ada tulisan Haze, di print. Ini DigiPrint. Jadi ini nggak cepat hilang, nggak gampang hilang, tahan lama, karena dia untuk cetaknya itu pakai DigiPrint. Nah, sekarang kita akan pergi ke Active Frame. Teknologi yang ketiga adalah Active Frame. Ada yang disebut dengan Active Frame. Active Frame ini adalah teknologi 3 dimensi yang memungkinkan upper untuk memiliki struktur tanpa jahitan. Jadi ini buat teman-teman, ini Hyperweb ini yang di sini nggak ada jahitan. Ini yang disebut dengan teknologi Active Frame. Nggak ada jahitan di sini, dan di sini juga untuk logonya sendiri. Untuk logonya sendiri nggak ada jahitan. Jadi tidak menambah beban untuk sepatunya karena dia tidak dijahit. Jadi ini tanpa jahitan, dia DigiPrint. Teknologi cetak 3 dimensi yang memungkinkan upper memiliki struktur tanpa jahitan, sehingga upper menjadi lebih ringan namun tetap dapat memberi dukungan pada kaki saat berlari dan memberikan unsur estetik pada sepatu. Jadi untuk kualitasnya quite good, cukup bagus, sangat baik. Nah, sedangkan untuk kalau misalnya untuk stylenya, kalau teman-teman mau pakai untuk formal juga ini bisa.
Jadi saya pikir ini bukan hanya untuk lari saja. Biasanya saya pakai sepatu 910 itu bukan hanya untuk lari karena saya bukan pelari profesional. Kadang saya berlari sih, tapi saya lebih banyak pakainya untuk formal, sekalian promosi sih. Oke, sekarang yang ketiga adalah hyperweb. Which one is the hyperweb? Di mana yang disebut dengan hyperweb? Nah, hyperweb ini adalah yang ini nih. Yang ini sayangnya ini warna abu. Ini warna abu dan biru ini adalah hyperweb di sini. Beda yang di sini dengan yang di sini. Nah, beda dengan yang ini. Yang di sini. Ini ada hyperwebnya di sini. Ini yang disebut dengan hyperweb. Hyperweb ini sendiri adalah sebuah lapisan TPU tipis. Ini nih. Ada di sini hyperweb, ada di sini. Ini lapisan TPU tipis di sini. Lapisan TPU tipis. Ini lapisan TPU tipis pada bagian upper sepatu yang berfungsi untuk memberikan struktur pada sepatu. Ya, ini hyperweb nih. Memberikan struktur pada sepatu tanpa memberikan tambahan beban yang signifikan dan tidak mempengaruhi fleksibilitas. Walaupun ini TPU tipis, tapi tidak mempengaruhi fleksibilitas daripada sepatunya. Ini tetap fleksibel ya guys. Nah, ini tetap fleksibel. Ini nih, yang agak mengkilap ini, itu yang disebut dengan hyperweb. Nah, tapi ini tetap fleksibel. Tidak mempengaruhi fleksibel untuk sepatu. Jadi ini nyaman banget kalau misalnya teman-teman pakai untuk sepatu ini, fleksibel banget. Oke. Nah, sekarang ke teknologi apa lagi? Nah, untuk sepatu ini sendiri dibanderol dengan harga yang lumayan murah. Bukan lumayan, sangat-sangat murah. Untuk kualitasnya dia kualitas internasional, saya pikir kualitas internasional lah. Tapi harganya lokal banget. Ini harganya murah bingit. Oke. Nah, di sini ada dikasih, bisa kalau misalnya teman-teman mau pakai ini untuk lari malam, ini kelihatan ada memantulkan cahaya. Nah, ini yang disebut dengan collar foam. Di sini, di dalam sini ada namanya, ada busa, dikasih busa di dalam, dan busanya lebih ditebalin supaya lebih nyaman lagi saat berlari. Nah, untuk model ini sendiri adalah dia pakai lidah, model sepatunya itu pakai lidah. Lidahnya terbuat dari, ini saya pikir liter yang tipis, PU liter yang tipis, dan bagian dalamnya ini lembut banget. Bagian dalamnya ini lembut banget. Nah, ini nih, lembut banget di kaki, nyaman banget untuk dipakai berlari. Nah, ini tipis dan di lidahnya dikasih webbingnya nih, webbingnya untuk memegang lidahnya itu supaya tidak bergeser ke kiri dan ke kanan saat kita berlari. Jadi tidak mengganggu saat kenyamanan kita untuk berlari. Nah, untuk bagian dalamnya di sini, di sini, wait, ini dikasih collar foam di dalamnya. Oh, ini bukan collar ya? Oh, ini bukan collar. Yang ini bukan collar. Ini dikasih PU, bukan TPU, tapi PU liter di sini yang tipis, dan ini bahannya lembut banget. Ini bahannya lembut banget, guys. Nah, ini bahannya lembut banget, jadi sangat nyaman di kaki. Nah, ini ternyata bukan foam, tapi dia PU tipis. PU liter yang tipis dikasih di dalam supaya memberikan bentuk kepada single mesh-nya ini. Ini yang disebut dengan single mesh ini. Nah, jadi kalau misalnya kaki langsung bersentuhan dengan single mesh ini agak gimana ya, agak menggores kaki, sedikit tidak nyaman. Tapi saat dikasih ini PU liter di sini, yang ini yang warna abu ini ada PU liter, ini lebih lembut ke kaki. Oke. Jadi sangat rekomendasi buat teman-teman. Nah, dan kabar baiknya juga, ini ada dikasih snot runner. Ini ada tambahan additional hole-nya di sini. Dikasih lubang untuk khusus pelari. Jadi buat teman-teman yang pelari bisa pakai ini saat berlari supaya dia lebih mengikat ke kaki saat berlari. Jadi kaki tidak gampang capek ataupun pegal. Nah, ada sedikit kekurangan
hanya di sini saja di proses cementingnya, di sini di bagian di proses assembling, di proses assemblingnya harus diperhatikan lagi nih. Ini nih, bener-bener dah. Yang inspek ini siapa sih? Kalau saya yang inspek, saya tolak ini begini. Tapi kalau cementing di stock fit, bagian stock fit kan ada cutting, ada stopping, ada sewing, ada assembling. Nah, untuk bagian stoppingnya dia kayaknya manajernya atau QC-nya bagus nih, nggak ada lemnya rapi loh. Lemnya rapi kalau yang di bagian proses stock fitting nih. Nah, gudang stock fit itu bukan yang area stock fit itu adalah menyatukan midsole dengan rubbernya. QC-nya mantep sih ini, dan orang yang kerja juga bener dia nih. Jadi rapi, nggak ada kelihatan lemnya untuk bagian outsole-nya. Antara midsole dan rubber ini gapnya nggak ada, lemnya nggak, bagian cementingnya bagus. Tapi bagian uppernya, di bagian assembling, proses assemblingnya, ini nih, bagaimana cara kerja begini. Jadi buat yang inspek di sana, yang dari pihak 910 yang inspek di sana, mohon diperhatikan lagi di bagian di proses assemblingnya ya. Oh, QC-nya apa ini kerjanya, bah? Ini. Nah, bisa kecewa orang beli beginian. Tapi soal kualitas bagus sih. Oke, demikian untuk review HZ Vision hari ini. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk channel kita biar lebih semangat lagi buat review produk-produk terbaru dari 910 SUS. Ini 910. Ini produk lokal, kualitasnya bagus, tapi mungkin hanya saja di prosesnya kurang rapi saja. Jadi perlu ditingkatkan. Catatan untuk untuk pihak 910. Ini warnanya cakep banget sih guys. Wow, this one is so good. Ini warnanya bagus juga, keren banget. So guys, thank you guys for watching our YouTube channel, Rise Up Store TV. So see you on the next video. And don't forget to subscribe, like, and comment, and share our video to your friend or family or anyone, supaya lebih banyak lagi yang video kita buka. Okay? Thank you. Bye.